Halo semuanya, saya Fitria Ciptaningrum dari S1 Akuntansi 2017 UPN Veteran Jakarta. Saya ingin membahas mengenai gambaran umum penelitian saya yang berjudul Pengaruh Corporate Governance dan Firm Size terhadap Financial Distress, studi kasus pada perusahaan maskapai penerbangan di Indonesia. Materi yang akan dibahas adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Pada dasarnya, perusahaan itu didirikan untuk penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Nah, perusahaan itu juga mencari keuntungan untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaannya agar menghindari kebangkrutan. Untuk itu, perusahaan harus dapat mengikuti perkembangan yang ada agar terus bersaing dengan kompetitornya. Perusahaan perlu berinovasi dalam memenuhi kebutuhan pasar yang berubah-ubah dan mengembangkan teknologi yang mampu mendukung operasional perusahaan. Seperti halnya persaingan pada subsektor jasa penerbangan di Indonesia yang mengalami kemajuan pesat. Beberapa perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan menawarkan berbagai macam rute, baik domestik maupun internasional, dan fasilitas yang terbaik dengan harga yang kompetitif. Wilayah Indonesia yang luas mendukung beberapa perusahaan untuk memberikan jasa transportasi udara kepada masyarakat. Nah, transportasi udara ini menjadi pilihan yang terbaik karena mampu menempuh jarak yang jauh dengan waktu yang relatif singkat dan biaya yang cukup terjangkau. Hal ini menjadikan semakin tingginya permintaan jasa penerbangan di Indonesia. Fenomena yang terjadi saat ini mencerminkan bahwa banyak perusahaan maskapai penerbangan di Indonesia yang mengalami kesulitan keuangan, mengalami kerugian operasional, bahkan kebangkrutan. Dari 17 maskapai penerbangan niaga yang berjadwal di Indonesia, terdapat 4 maskapai yang sudah tidak beroperasi dikarenakan kepailitan. Perusahaan tersebut adalah Batavia Air, Merpati Nusantara Airline, Mandara Tiger Air, dan Sky Aviation. Tidak hanya maskapai tersebut, tetapi maskapai yang masih beroperasi pun juga sering mengalami kerugian operasional. Salah satunya adalah PT Garuda Indonesia, di mana pada tahun 2018, Garuda Indonesia melaporkan kerugian sebesar 2,4 triliun rupiah. Perusahaan dengan kondisi di atas disebut juga dengan financial distress atau kesulitan keuangan, di mana financial distress ini merupakan kondisi perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, termasuk likuiditas dan solvabilitas.